Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabibun. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Iswan YPD. Yang kami hormati Bapak Kajur. Di sini telah hadir Bapak Pak Nurwaidin, Bapak Dr. Muhammad Nurwaidin MPD MAG, para kaprodi, kemudian para admin di lingkungan FKIP Universitas Lampung. Selamat datang dalam kegiatan penyamaan persepsi berkas ujian, seminar dan ujian di masing-masing jurusan dan prodi FKIP Universitas Lampung. Kegiatan pada siang hari ini tentu sangat berarti karena kelengkapan berkas baik ujian maupun seminar itu membutuhkan istilahnya kesamaan karena kita dalam satu bendera FKIP Universitas Lampung. Untuk lebih jelas dan menyingkat waktu, kita mohon arahan dan informasi dari Bapak Wadek 1 dan para Kajur dan Bapak Ibu Kaprodi dan admin di lingkungan prodi masing-masing. Kepada Pak Wadek 1, kami persilakan. Terima kasih Pak Amrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Tabibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Siang hari ini kita dipertemukan dalam rangka untuk menyamakan persepsi terkait dengan form seminar proposal, seminar hasil, dan juga ujian konkret. Kemudian selawat dan salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Haji IP yang pada siang hari ini hadir, kemudian Bapak dan Ibu Kaprodi S1, teman-teman admin atau Bapak Ibu yang mewakili kaprodi yang masing-masing. Kemudian yang saya hormati Pak Amrul selaku Kepala Divisi Akademik beserta dengan tim. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan mengapa kegiatan ini dilaksanakan. Sebelum puasa ada temuan, ternyata form penilaian ujian konkret, kemudian seminar hasil dan proposal di setiap jurusan berbeda. Misalnya di IPS itu ada prodinya berbeda form penilaiannya dengan prodi yang lain. Di IP begitu juga berbeda. Di bahasa ada juga yang berbeda, begitu juga dengan PMIPA. Jadi kalau kondisinya seperti itu, maka ketika dipertanyakan ini mana yang benar, disitulah menjadi landasan dasar untuk menyamakan semua format atau semua tagihan sebagai persyaratan untuk melaksanakan kegiatan seminar proposal, seminar hasil,
dan juga ujian konkret. Jadi kan lucu kalau seandainya kegiatannya sama tapi format penilaiannya berbeda. Tapi dirasakan lucu nanti. Jadi atas dasar itu saya mencoba untuk koordinasi dengan Pak Ambrus sebagai Kepala Divisi Akademik untuk mengecek terkait dengan format itu. Maka ketika itu ada beberapa kali pertemuan, ada yang mewakili dari jurusan IP, kemudian ada yang mewakili jurusan IPS, bahasa, dan juga PMIPA. Kita cross check, kemudian kita coba untuk menyatukan. Dan yang akan disampaikan pada siang hari ini adalah hasil penyatuan itu, dan kita sudah mendiskusikan. Bapak Ibu sekalian, ketika nanti format penilaian kemudian persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa ketika akan mengikuti 3 kegiatan tadi, maka tidak boleh lagi untuk yang akan datang ada yang berbeda. Jadi tidak boleh ada lagi nanti. Dan kita sama-sama untuk mengingat kalau seandainya ada yang benturan, misalnya terkait dengan apakah diperlukan lagi persyaratan untuk ujian kompre dengan menunjukkan bukti pembayaran UKT, SPP misalnya, itu sama-sama dan lain-lain sebagainya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, ini sangat penting sehingga nanti ketika ini sudah kita setujui dan sudah tidak ada lagi menurut kita yang berbeda dan yang menyalahi aturan, maka yang ke depan akan menjadi pegangan kita di setiap program studi, terutama untuk S1. Berbeda dengan S2. Kalau S2 dia adminnya tersentral, dan itu kan hanya ada 10. Adminnya juga cuma 4 ya Pak Amrul ya, hanya 4. 10 prodi di backup oleh 4 admin, dan mereka satu tempat. Jadi tidak ada yang berbeda. Apalagi untuk S1, S3 yang hanya satu prodi. Yang menjadi kekuatan ini adalah S1. Tempatnya di gedung B, gedung C, gedung J, dan juga gedung G dan R yang prodi pendidikan fisika. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya ataupun yang mewakili, dan sekali lagi mohon kepada Bapak Ibu dan ini Pak Kajur yang baru hadir, Bapak Ibu Kaprodi, untuk sama-sama kita cek. Bapak Ibu, jadi misalnya untuk mahasiswa mengikuti seminar proposal, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan ujian seminar hasil, ada juga yang persyaratan seminar hasil yang harus dipenuhi. Kemudian begitu juga dengan ujian skripsi ataupun ujian kompre. Jadi sekali lagi mari sama-sama kita cermati, dan ini akan menjadi acuan untuk program studi terutama untuk S1. Bapak Ibu, itu sebagai pengantar untuk saya, dan selanjutnya kepada Pak Amrul langsung yang akan menyampaikan tanda pendaftaran seminar proposal, seminar hasil dan ujian kompre. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf bila mana ada yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Satu atas arahan dan informasinya. Bapak Ibu, sebelum masuk ke bab ini ya, untuk penyamaan persepsi ini, tentu kita baik jurusan IP, MIPA, PIPS, IP, kemudian
pendidikan bahasa itu tetap satu kesamaan, tidak ada perbedaan nanti dalam hal kelengkapan. Terus untuk kelengkapan tadi yang dikatakan oleh Pak Wakil satu untuk SPP, kita ketahui bahwa sistem di Universitas Lampung itu tidak FKIP saja, itu sistemnya host to host. Host to host itu ketika mahasiswa tersebut membayarkan keuangan atau SPP-nya ke bank, itu langsung tersinkron atau menuju ke link server Siakat. Jadi sudah tidak dibutuhkan lagi bertumpuk-tumpuk bukti dari SPP tersebut. Gitu. Jadi bisa kita hilangkan di persyaratan. Karena kasihan sudah banyak sekali yang menuju ke BNI untuk print out bukti pembayaran. Itu kita hilangkan karena sistemnya sudah host to host antara bank dengan server disiarkan dulu. Kemudian yang kedua, khususnya pengurusan PGSD, kemarin ada briefing karena ada beberapa mahasiswa yang mengurus, walaupun mengumpulkan foto untuk wisuda ke sini, terpaksa kami bukan tolak, kami arahkan ke semuanya proses administrasi karena PGSD itu di Metro. Walaupun rumahnya Natal apa, ini karena K3 keselamatan. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya yang dari Metro, semua pelayanan kami arahkan semua khusus PGSD itu di Metro. Jadi kami yang di sini bukan tidak mau melayani, tapi kami arahkan langsung ke prodi PGSD Metro. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kita lihat bersama ya Bapak Ibu, mungkin sudah melihat di koreksian atau di print out. Nanti juga kami share filenya dan kita jadikan acuan itu persyaratan untuk di FKIP Universitas Lampung dan sebagai kesepakatan bersama, karena kami kemarin waktu bulan puasa hanya bertemu atau wawancara saja, diskusi dengan di lapangan dengan para admin. Nah tentu pemegang kebijakan di sini ada Pak Wali Satu, ada Pak Kanjur, kemudian ada Bapak Ibu Kaprodi. Nah, silakan Bapak Ibu kita samakan persepsinya bersama. Silakan Bapak Ibu yang dari prodi mana dulu atau Bapak Ibu Kanjur, kami persilakan. Insyaallah. Siapa dulu Bapak Ibu? Setelah dikoreksi masukan di ini. Ya silakan Pak Kanjur, Pak Nurwaini. Halo, terima kasih Pak Amrul. Masukan saya yang pertama itu nomor 1, pengesahan pengajuan judul yang telah ditandatangani siapa, maksudnya Kaprodi atau pembimbing akademik gitu ya. Jadi lebih spesifik. Yang pertama. Yang kedua, checklist tadi yang nomor 1 sampai nomor berapa itu ya? Nomor 1 sampai nomor 11. Berarti semuanya pakai kolom biar checklistnya itu jelas. Pakai kolom ya Pak, checklist itu. Pakai checklistnya jelas. Kita urutkan Pak, dari nomor 1 pengesahan pengajuan judul. Kita tangani siapa? Kita tangani Kaprodi atau pembimbing akademik proposal. Kita langsung jawab Pak. Ya. Ini izin kami rekam, kami catat juga. Ya. Pak Kajur, ini ada form tersendiri. Yang nomor 1 ada form sendiri. Di situ ada pembimbing 1, ada pembimbing 2, kemudian juga ada pembahas. Mengetahui Kaprodi ini Mas yang untuk pembimbing 1. Iya. Jadi harus tertulis di tanda tangan orang penulis. Berarti yang di sampingnya Mas. Iya. Form tersedia. Itu. Mbak Mary ya, yang nomor 1. Setuju saya tadi di samping di checklistnya saya kasih kolom ya. Ya. Kemudian yang nomor 4. Nomor 2 gimana Pak? Nomor 2 kartu berarti kita sudah oke.
Jadi kan nggak lagi manual ya? Iya. Nggak lagi manual, ini semua sudah digital. Tiga. Ya. Nomor 4 ini surat penelitian pendahuluan. Jadi ini opsional ya. Opsional. Kalau penelitiannya itu ada observasi atau wawancara mungkin ya. Ini berarti kualitatif, ini ya kualitatif. Terus bagaimana kalau penelitian pengembangan kan nanti kalau di PGSD pengembangan atau penelitian kuantitatif apa norma ini nggak berlaku gitu. Nomor 4 ya. Nah, itu aja sih pengembangan biasanya. Nomor 5 gimana? Nomor 5 form permohonan. Udah oke. Yang kartu seminar proposal minimal 10 seminar judul penelitian itu sudah ini ya sesuai dengan aturan faktor atau peraturan PKB. Kenapa 10 judul penelitian itu? Aku nggak tahu banyak. Kartu seminar proposal. Berarti harus pernah mengikuti minimal 10 seminar proposal, ya kan? Aku nggak tahu lah banyak itu ya. Karena maksudnya ini dari mana 10 mengikuti 10 seminar proposal itu referensinya ini aturan dari kantor atau peraturan dekan apa? Oke Pak. Yang 9 Pak. Aman sekali. Namanya 10 11 oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kajur IP, Pak Dr. Wahidin. Silakan Bapak Ibu. Sebelum ke yang lain, Bapak Ibu, untuk nomor 4 itu biasanya mahasiswa memang mengajukan untuk pra penelitian ya. Nah, ini ada surat yang diperoleh dari jurusan atau dari program studi terkait dengan nomor 4. Kemudian tadi yang nomor 6 Bapak Ibu mungkin tidak diperlukan lagi ya. Nomor 6 itu bukti UKT itu Mas Amro. Ya. Tapi nomor 6 bisa kita buang itu. Ya. Kalau nomor 7 itu masih harus Bapak Ibu ya. Betul ya. Atau turun 80 sekarang 110 betul ya? 110. Jadi nomor 7 jangan lagi dimerahkan itu. Nah, nomor 8 Bapak Ibu, ini kan poinnya tidak mesti 10 sesungguhnya. Nah, mungkin minimal 5 kali dengan ada bukti dari keikutsertaannya. Tapi lagi-lagi itu perlu pertimbangan dari Bapak Ibu Kaprodi ya. Kemudian nomor 9 Mas Amrul itu bukan undangan ujian skripsi. Ini kan seminar proposal. Menyesuaikan nanti tidak dicek penyesuaiannya. Seminar proposal. Ya. Kemudian Bapak Ibu, file skripsi, draft skripsi sebanyak 4. Nah, ini mohon pertimbangan dari Bapak Ibu Kaprodi. Maksud dari tim menyusun ini, mahasiswa yang ngantar ke pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian membahas itu. Jadi admin yang ngantarnya dan dosen bersangkutan mengambil di pos prodi. Gitu. Pertimbangan lagi untuk Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nomor 11 mengisi daftar proposal tugas akhir. Bapak Ibu ini harus ini. Jadi yang nomor 11, kemudian yang nomor 2 itu mohon diingatkan benar mahasiswanya. Bukti pengisian di Siakadu, dan kita sudah mengecek itu ada slot untuk pengisian itu dan sebagai barang bukti untuk akreditasi nanti. Kemudian Bapak dan Ibu, catatan itu ini mohon juga pertimbangan menyediakan emas sebanyak 6 buah. Ini
Mohon pertimbangan juga kepada Bapak Ibu Kapolri. Silakan dilanjutkan Pak Amrul. Ya, jadi saya menambahkan Bapak Ibu sekalian untuk poin 11. Jadi semuanya itu memang by system. Jadi kalau mau menggunakan siakadu, mahasiswanya harus ada instruksi atau arahan mengisi di siakadu. Karena selama ini siakadunya ada yang kosong, ada yang rapi, ada yang berisi. Baru naik level, Kapolri bisa cross check, kemudian Kajur juga bisa cross check gitu. Jadi dari level bawah mahasiswa tersebut harus ngeklik di siakadu. Itu yang poin nomor 11. Silakan Bapak Ibu. Iya, silakan. Yang tadi nomor Bapak Ibu tadi yang ada 10 itu, kalau tadi Pak BD 1 misalnya 5, berarti di situ ditulis saja 5 minimal 5 ya berarti ya. Berarti 5 nggak bisa, kalau 5 sudah bisa ikut seminar proposal. Yang poin 10 Pak? Yang poin 8. Oh 8. Oh iya lah. Berarti minimal 5 dan 10. Kalau dia mau 10 ya nggak apa-apa. Tapi minimal dengan mengikuti seminar 5 kali sudah bisa ikut seminar proposal. Ya, gimana? Yang poin nomor ini 8 tadi 5 minimal 5 ya Pak? Jangan 10 judul. Kalau mau 10 ya nggak apa-apa, tapi minimal 5. Minimal 5. Oh, dibahasakan ada kata minimal ya. Minimal 5. Jadi kalau mungkin dari Bapak Ibu Kapolri yang lain. Jadi Bapak Ibu ini kita penyamaan proses semua. Kami nanti koreksi, kami share lagi hasil koreksi dari Bapak Ibu. Lanjut lagi Bapak Ibu. Dari Ibu Cika silakan BPKN. Ya, terima kasih Pak Amrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Izin Pak Wadek, dari pertama ya Pak Wadek ya. Kalau untuk poin ke-1 saya setuju, poin kedua juga iya. Terus kalau untuk bukti asli seminar saya pikir pembahas tidak perlu gitu, karena kalau untuk baru mau seminar saya rasa cukup di pembimbingnya saja. Karena kan pembahas itu nanti pas ketika seminarnya gitu, mungkin perbaikan. Nah itu jadi untuk poin yang ketiga. Terus untuk surat penelitian pendahuluan tadi saya setuju, kayaknya tidak perlu dibilang opsional ya, karena seharusnya kalau kita meneliti itu pasti ada praobservasi gitu, walaupun di praktikum ya Bu. Jadi di sekali tadi saya tanya ke Bu Pram gitu, walaupun kita sekolah atau ke tempat mitra, tapi kalau di lab sendiri juga kita bisa izin ke kaletnya. Terus untuk nomor 6 kan tadi mau dihilangkan ya. Menurut saya sih untuk daftar checklist di admin saya rasa tidak, kalau saran saya sih untuk daftar checklist admin nggak usah. Kalau untuk ke siswa mungkin nggak apa-apa gitu. Tapi kalau admin juga harus tahu. Nanti kalau ini dihilangkan, admin akan skip tes terakhir. Adminnya nanti nggak akan cek, bukan dia sudah bayar UKT atau enggak kalau kita hilangkan. Tapi kalau itu untuk daftar checklist di admin. Tapi kalau untuk daftar yang akan dicek ke mahasiswa, saya rasa dihilangkan nggak apa-apa gitu, hilangkan. Atau sebenarnya nggak apa-apa juga menurut saya Pak Wadek, Pak Amrul, kalaupun dibiarkan. Jadi mahasiswa juga punya pertanggungjawaban pembayaran UKT. Kalau di lapangan yang kami temui kemarin, ketika dia mau ujian, tiba-tiba dia mengurus ke bank, ke BNI. Ditanya mau ngapain? Mau minta ngeprint. Dan itu antriannya tahu sendiri kan Bapak Ibu. Nah, iya Pak, sebelumnya. Sebenarnya itu seharusnya sudah selesai di prodi. Admin kan seharusnya memberitahu bahwa kalau untuk keuangan, bukti keuangan cukup dari keuangan siapapun. Seharusnya admin memberitahunya di situ, karena berdasarkan pengalaman mahasiswa juga ketika itu disahkan di terpadu itu diterima kok untuk Sikemas dan segala macam gitu. Bukti print out, bukti screenshotan di siakadu itu gitu. Seharusnya itu sudah selesai di admin. Jadi admin udah kasih tahu bahwa riwayat keuangan bisa SS dari siakadu masing-masing kan ketahuan gitu. Jadi nggak perlu minta SPP.
Berarti perlu ditampilkan di sisi admin tapi di sisi mahasiswa dosa. Iya. Ya, tapi kalau di mahasiswa juga nggak apa-apa gitu. Nggak harus opsional. Baik. Nah, transkrip ya. Kalau kampus proposal kalau di kami di prodi kami memang menetapkan 10 judul penelitian. Asumsinya adalah bukan 10 judul itu baru dikumpulkan ketika tugas akhir berlangsung. Tapi ini kan bisa mereka cicil dari semester 5, 6 sampai ke semester akhir gitu. Jadi bukan di semester 7 baru ngumpulin 10 judul penelitian, 10 mengikuti seminar untuk 10 judul penelitian. Jadi kalau di kami sudah beritahu ke mahasiswa bahwa silahkan Anda sudah bisa mengikuti seminar di prodi seminar atau di beberapa prodi di luar prodi kita gitu. Kalau kami 10 judul tapi mix dengan di luar prodi. Jadi 10 judul itu nggak di prodi sendiri tapi di luar prodi gitu. Nah itu tapi ini opsional ya. Tapi kalau saya 10 judul itu menurut saya untuk S1 karena kita prodinya banyak dan kita mahasiswanya banyak, saya rasa itu affordable gitu. Karena kadang-kadang seminggu itu minimal 2 atau 3 pasti ada di seminar ya, dijadwalkan gitu. Dan tidak susah menurut saya, kecuali S2. Undangan, oke. Skripsi. Skripsi ini agak ini ya, Pak. Karena dosen-dosen ini kadang-kadang ada yang tipenya dilayani. Ya, jadi kalau misalnya kita silahkan Bapak Ibu mengambil draft punyanya si Siti di prodi gitu. Kadang-kadang kan mereka ini maunya di hari H datangnya atau tipenya begitu gitu. Ya ini ya kebijakan sih ya, kebijakan prodi menurut saya. Nah, karena untuk mengakomodir dosen-dosen yang saya bilang tadi mau dilayani, memang itu menurut saya kita juga mengajarkan mahasiswa untuk bertanggung jawab secara disiplin dan etika. Jadi ada penghormatan, ada kita ngasih tahu siswa bahwa mengundang secara langsung. Jadi kalau kita sudah ambil dosen itu di prodi, seolah-olah kok mahasiswa itu ya udah yang syaratnya lengkapnya masalah personal dengan dosen pembimbing pembahas itu urusan prodi gitu. Padahal kan dia yang mau berkomunikasi langsung gitu dengan dosen. Itu sih, tapi itu menurut saya. Tapi untuk memang keuntungannya adalah ini akan mempermudah mahasiswa untuk menemui, artinya mahasiswa nggak perlu nunggu berjam-jam untuk ngasih undangan aja ke dosen. Itu yang menjadi plusnya. Itu terus ada yang ini menurut saya kalau di komprehensif itu kita punya surat persetujuan seminar proposal. Surat persetujuan bahwa di si mahasiswa itu setelah misalnya ini udah eligible, dia ada surat persetujuan seminar proposal yang ditandatangani oleh pembimbing 1, pembimbing 2, sama pembahasnya siapa. Artinya itu pembimbing dan pembahas setuju untuk melaksanakan seminar proposal atas nama A. Gitu. Nah itu ini yang saya belum ada di seminar proposal di pendaftaran atau tanda cek seminar proposal. Itu saja dari saya, Pak Wad. Terima kasih. Baik, Mas Amrul. Jika yang pertama, yang ketiga, jika yang terakhir yang kita sampaikan itu yang poin ketiga. Jadi bukti ACC seminar proposal. Berarti nomor 3 diperlukan. Hanya oh ya. Enggak, kan di seminar proposal kan ada juga pembahas gitu kan. Nah, berarti nomor 3 sudah mewakili yang jika sampaikan barusan. Ya. Kalau nomor 3 itu bukti ACC seminar. Di ACC seminar itu berarti dia di ACC untuk melanjutkan seminar. Untuk melaksanakan seminar. Untuk melaksanakan seminar. Mungkin ACC itu persetujuan kali ya. Ya. Dia berupa surat. Ya. Bukti persetujuan. Lembar form
bahwa di situ persetujuan seminar proposal yang tanda tangan tadi pembimbing 1, pembimbing 2, pembahas. Tanggal di dalam surat. Ini hanya lembar persetujuan saja. Itu. Yang poin nomor 3 bukan. Yang nomor 3 bukan. Kalau untuk ada jadwal segala macam itu nomor 9 undangan itu. Undangan di dalam undangan. Di mana? Surat pernyataan persetujuan seminar proposal. Surat pernyataan aja, Pak. Berarti nomor 3 gitu. Ya, bentuknya hanya surat pernyataan. Hanya redaksinya ya. Berarti surat pernyataan persetujuan seminar proposal. Ya. Ya, yang ini makanya kita menyesuaikan. Ya. Ini hanya istilah ACC ya. Menurut bukan ACC tapi persetujuan. Surat pernyataan persetujuan. Ya, surat menurut. Kenapa nggak langsung nggak langsung diperbaiki aja, nanti lupa. Nanti kami Ya. Kemudian Bapak Ibu, usul dari Bu Cika untuk poin nomor 8 tidak menjadi persoalan 10. Nah, sekarang saya langsung saja dari prodi yang lain. silakan. Artinya, Bu Cika, ini kan mau masuk ke seminar proposal nih. Jadi mahasiswa boleh mengikuti seminar proposal manakala yang bersangkutan sudah mengikuti seminar proposal juga 10 kali. Itu. Nanti ketika mau seminar hasil, mereka juga mengikuti seminar hasil 10 kali. Bukan akumulasi jika. Nah, sekarang disetujui atau ada pengurangan atau mungkin ada tambahan kata minimal. Bapak Ibu Kaprodi. Pak Kajo gimana Pak Kajo? Kalau semangat kita sekarang kan harus ATW itu deh ya. Jadi kalau 10 menurut saya terlalu memberatkan. 5 itu kan berarti 5 seminar proposal, nanti 5 seminar hasil, yang 5 memberikan. Kalau 10 berarti 30 gitu kan. Jadi kalau bisa dipermudah apa yang dipersulit. Kalau dengan 5 itu bisa, nggak ada aturan harus 10 itu nggak masalah menurut saya. Ya, jadi maksudnya jika jangan pula menjadi penghambat gitu ya. Tapi kalau melihat trennya di prodi jika tidak jadi persoalan. Justru sekarang ini yang yudisium terakhir buku kita sudah 20% ya. 20%. Gimana Bapak Ibu? Pak Prodi 10 berat untuk mahasiswa mengikuti? Sebenarnya enggak ya Pak, cuma takutnya nanti apa ya, kadang mahasiswanya mau ikut seminar, bentur kuliah gitu loh Pak, jadwalnya nggak cocok. Nah kalau gitu kita kasih Bikin minimal. 5 seminar proposal, 5 seminar hasil, ketika pokoknya udah ada 10 gitu loh. Jadi Bu Sri, kita per step ya, per tahap ya. Kalau seminar proposal, maka minimal 5. Nah, Bu, jika nanti kita penyesuaian saja nanti ya, admin PPKN mana? Admin A. Kalau memang nanti mau 10 ya nggak apa-apa. Itu sebagai opsinya. Clear ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya. Saya pikir untuk nomor 10 ini juga agak longgar begitu. Maka nanti mohon dibantu para admin untuk menanyakan kepada mahasiswa, Bapak Ibu dosennya, pembimbing 1 dan 2 dan pembahas itu maunya seperti apa. Yang penting ada koordinasi antara admin dengan mahasiswa. Gitu ya. Secara redaksional
Oke. Kemudian Bapak Ibu, biasanya dan memang menjadi kewenangan ketika baru tahap seminar proposal dan hasil itu semuanya di level prodi. Maka kalau yang di bawah Bandar Lampung staf jurusan admin maksudnya, kemudian mengetahui sekjur. Nah sekarang misalnya admin prodi mengetahui tak prodi bukan sekjur. Untuk yang mana Pak, yang seminar proposal? Ya kita masih seminar proposal belum yang lain Bu. Yang di bawah Bu, yang ada sekjur. Ini maksudnya untuk ujian kompre ini. Kalau ujian kompre ya jadi harus mengetahui sekjur. Baru nanti sekjur menyampaikan kepada kajur untuk dibuatkan surat undangan ujian kompre. Clear ya Bapak Ibu ya? Ini kita dirubah nanti Pak Abdul. Bapak Ibu sekali lagi ada lagi yang mau disampaikan untuk seminar proposal? Silakan Bapak Ibu, kita masih poin seminar proposal. Kalau nggak ada berarti ya silakan Bu Pram dari Kapolri DPTI silakan. Halo. Terima kasih. Langsung saja. Untuk yang ini penilaian belum dibahas Pak. Oh ya. Karena sesuai dengan peraturan akademik yang baru itu ya, kalau pembimbingnya cuma satu, pembahasnya dua, bagaimana penilaiannya? Kalau pembimbingnya dua, pembahasnya satu, bagaimana penilaiannya? Itu ada di peraturan akademik kalau nggak salah. Ya, kita masih di sini dulu. Iya di proposal. Iya. Ini ada. Bukan maksudnya kita masih melihat checklist ini. Ketika ini sudah selesai kita baru masuk ke form penilaian. Di checklist Bu Pram ada yang mau disamakan. Oh iya. Nanti kita masuk ke poin penilaian. Kalau untuk yang cek di sini Dari 1 sudah sampai setuju tadi sudah diskusi dengan Bu Cika juga. Punya setuju Pak. Tinggal file itu ya yang dikasihkan ke dosennya ya, bukan draft cetak ya Pak ya. yang buat 10 ya. 10 file skripsi atau draft skripsi itu berarti cetak. Sudah dicetak. Koordinasi antara admin dan Berisi tanda tangan dosennya atau enggak? Biasanya mereka enggak ada tanda tangan dosen di draftnya itu. Apakah perlu di dalamnya itu kan ada halaman persetujuan atau halaman apa ya, pengesahan pembimbing dan pembahas di draftnya? di PTI nggak ada, cuma Enggak ada. draft PTI. Surat undangan, kemudian syarat-syarat tersendiri, baru dokumennya yang utuh, dokumen skripsi saja, apa proposal saja. Bu Pram, yang lembar ini hanya kaitan antara mahasiswa dengan admin. Misalnya yang Bu Pram tanyakan apakah di cover skripsi ada pengesahan itu monggo saja itu. Tapi ini maksudnya sebelum mahasiswa mau seminar proposal, mahasiswa kan dalam pengurusan ini ketemulah dengan admin, maka mahasiswa harus memenuhi ini. Itu ya. Kemudian khusus untuk nomor 10 tadi itu memang agak lebih longgar karena info dari Bu Cika tadi. Maka mahasiswa dengan admin perlu koordinasi. Bu, pembimbing pembahas saya tidak perlu dititipkan di prodi, tetapi beliau minta diantar monggo. Bu, Pak, pembimbing saya tidak perlu cetak, tapi perlu file saja, silakan.
Cuman yang penting ada koordinasi antara mahasiswa dengan admin, gitu ya. Baik, Nah, baik. gitu. Ya, paham, Ustaz. Kalau untuk tanda pendaftaran seminar proposal, oke namanya ya. Oke nggak namanya? Benar nggak? Tanda pendaftaran seminar proposal. Benar ya? Kok tanda sih, Pak? Nah, itu kan. Form Gimana? pendaftaran seminar proposal. Apa namanya yang bagus? Tanda penerimaan, tanda terima pendaftaran seminar proposal. Minta dibantu ini soal nama ini. Yang bahasanya. Prancis. Biasanya sih tanda bukti pendaftaran. Nah, oke. Kalau nota nggak mungkin. Ya, kenapa kalau begini? Apa tadi bukan? Tanda bukti pendaftaran. Tanda bukti pendaftaran. Oke, ya. Mas Amro itu menyediakan umat sampaikan buat apa teman-teman? Iya, buat saya aja ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Bukan. Ini yang di lapangan admin prodi kira-kira nama itu Maaf. nama itu bisa difungsikan atau bisa dikurangi? Silakan admin prodi Biasanya 4 sama Mas Hijau. penilaian. Izin Bapak Ibu menjawab. Ya, silakan. Di sini menyediakan map sebanyak 6 buah karena menyesuaikan, kalau di jurusan IP menyesuaikan sebanyak form dosen dan form penilaian, Pak. Jadi di belakang form itu ada saya kasih kopelan untuk ditempel 5, untuk pembimbing 1, pembimbing 2, penguji, daftar hadir, rekap nilai, dan berita acara. Kadang ada beberapa dosen yang mau daftar hadirnya dipisah, rekap nilainya dipisah, berita acaranya dipisah, jadi beberapa map. Karena kan daftar hadir mau muter Bapak ke mahasiswa, kemudian rekap nilai dipegang sama sekretaris, yang berita juga gitu. Kadang kan koordinasi lapangan aja sih, pakai teknis aja sebenarnya. Cuman karena dia tidak per lembar, jadi dibuatlah masing-masing map, dan di total itu memang ada 6. Seperti itu. Buka prodi buat pertimbangan buka prodi. Ya, dibantu. Dari perspektif admin begitu, berdasarkan tuntutan dari Bapak Ibu dosennya. Sebetulnya kalau kami ya, pembimbing 1, pembimbing 2, pembatas, kan dasar tulisan 1, kemudian untuk alat untuk administrasinya itu 1, jadi 4 saja. Bapak Ibu kaprodi yang lain? 3, 4, 6. Ada lagi yang lain? 4. Terus daftar hadir itu nyata juga di situ. Kalau kami ada form berita acara daftar hadir daftar ada 1, terus yang di dosennya itu penilaian 1, penilaian setiap dosen pembimbing dan pembahas, penilaian, terus berita acara daftar hadir dan segala macam dalam 1 map. 4. Kalau kami kan pembimbing pembahasnya masih 2, 5 sama yang daftar hadir. Ya. Bapak Ibu berarti menyesuaikan ya. Oke ya. Ya. Artinya lagi-lagi Bapak Ibu ini teman-teman admin nanti yang menyesuaikan ini. Gitu ya. Para admin Kalau menyesuaikan. di IP Pak Adu berarti 6. Apa namanya di PGSD mungkin juga menyesuaikan. Di MIPA mungkin 4, di IPS mungkin juga 5. Gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu yang bukti ini berarti sudah selesai kita untuk seminar proposal. Sekarang Pak Amrul kita masuk ke form penilaian seminar proposal.
bisa nanti. Lanjut. Ini kosong. Yang mana sebabnya? Oh iya. Jadi lagi. Dari mana? Form penilaian. Proposal. Boleh dilihat di atas dulu, sampaikan. Permohonan seminar proposal ini Bapak Ibu gimana? Tidak ada masalah ya. Yang tanda tangan prodi untuk proposal. Ada yang kayak ada yang Gimana Bu dari sini Bapak Ibu? Dewan atau komisi? Kalau selama ini dia dewan. Dewan. Maksudnya kalau ini persamaan persepsi kalau dewan semua. Ya, Yang ada dewan ada komisi. Kalau komisi semua gitu Pak. Kesepakatan Bapak Ibu silakan. Tapi dewan. kayaknya kalau penguji itu untuk ini seminar belum lah. Sempro ini masih sempro. Kalau mereka ini kayaknya kalau seminar nggak usah persetujuan dewan penguji. Gak ada persetujuan dari penguji. Seminar proposal itu yang nomor 3 tadi. iya. Bu Jika, yang tadi bukti persetujuan tadi. Bukti surat pernyataan seminar proposal Bapak Ibu juga. Silakan Bapak Ibu. Judulnya permohonan seminar proposal skripsi. Berarti di sini yang dijudulkan permohonan persetujuan seminar proposal. Kan ini udah input nomor 3 di bawahnya nomor 3. Iya, nggak usah ditulis. Yang mana? Yang dewan penguji persetujuan dewan penguji itu kan? Yang ini kita coret aja ya. Iya, bukan dia persetujuan. Oh, PDF ya. Koordinator prodi, kemudian pemohon, Kayaknya jangan pemohon ya kayak mahasiswa.
Jadi kita ganti pemohon dengan mahasiswa gitu ya. Memohon kepada siapa? Aduh, Tuhan aku. Ya Kapolri mengetahui mahasiswa memohonnya ke siapa? Menguji bahwa itu. Setuju gak? Oh kayak gitu. Padahal yang menyetujui pembimbing dulu. Kan kebalik ini. Seharusnya di atas 3. Setelah disetujui untuk seminar apa? Kami Kapolri benar. Ada 3 orang mana? Kalau kita Gimana Bapak Ibu? Mengetahui koordinator prodi, nama dosennya, kemudian pemohon kita ganti. Yang bimbingnya itu ditaruh di atas loh, di bagian sebelum undangan-undangan itu. Sini ya. Ya, tanda tangan di bawah ini nama yang telah disetujui dan komputernya sehingga mengajukan permohonan. Nah, telah disetujui itu baru yang pembimbing-pembimbingnya itu tanda tangan. Jadi nggak ada yang mengetahui koordinator. Di bawahnya pemohon tetap, koordinator tetap, tapi yang Persetujuan ini di atasnya. di atas, yang di atas mengajukan permohonan. yang menyetujui pembimbing. Kan ibarat surat ini belum ada pernyataan maksud ya. Ya ini seperti seolah-olah ini loh Pak. Bu, mahasiswa itu mau memohon diketahui prodi, disetujui sama yang pemohon gitu kan. Mohon kepada Dewan Menguji, padahal yang menyetujui kan Dewan Menguji. Kan kayak sebalik ini. Iya benar. Iya, tapi kan lagi kan ini setelah di atas. Setelah disetujui oleh si pembimbing. Tentang temuan mahasiswa telah dinyatakan disetujui oleh komisi pembimbing nomor siapa-siapa tanda tangan. Posisi Mas Aldo disetujui dulu oleh komisi pembimbing, Baru koordinator. diketahui oleh koordinator. Jadi mahasiswa usaha. Di bawah Tetap Di bawah namanya pemohon. Ya, jadi kayak surat permohonan. Berarti kita putar ya, ini ke atas, ini ke bawah. tapi redaksi atasnya juga disesuaikan. Mengajukan permohonan untuk seminar proposal yang bertanda di bawah ini. Cukup Bapak Ibu, kita putar saja. Yang ini yang ke undangan, untuk undangan. Pembimbing 1, pembimbing 2 membahas, kemudian dosen, judul skripsi, kehadiran. Fix ya. Ada ini Bapak Ibu, ada usulan. Kita lanjut. Daftar hadir sempro. Ini mahasiswa 20. Cukup ya Bapak Ibu, daftar hadir sempro. Daftar hadir sempro. Kalau dulu kan bisa pembimbing 1, penguji 2 kan bisa. Nah, itu supaya untuk supaya ATW-nya supaya lebih banyak. Pertanyaannya bagaimana kalau ada nanti di prodi tertentu yang pembimbingnya 1, pengujinya 2, berarti harus ada yang 1 lagi. Tinggal diganti saja nih. Jabatannya. Pembimbing 1, berarti berarti penguji 1, penguji 2. Tapi mungkin kalau ada alternatif seperti itu biar nanti tahu gitu. Ya alternatif pertama ini penguji
satu, pembimbing dua, pembahas. Alternatif dua bisa juga pembimbing cuma satu, pengujinya dua. Ya nggak apa-apa, nanti dikosongkan aja Pak. Tiga kan totalnya. Iya. Ada yang dua kan atau satu? Ada dua. Di jabatan kosongin berarti. Ya, nanti teman-teman admin menyesuaikan ya yang jabatan ini. Misalnya kalau di BPKN itu pembimbingnya ada dua, pembahasnya juga dua ya. Nah, tinggal ditambahkan saja. Atau sebaliknya, pengujinya, pembimbingnya satu, pengujinya dua, menyesuaikan saja. Lanjut. Oke, Bapak Ibu mau lanjut ya. Penilaian sempro, penelitian, skripsi. Bapak Ibu, ini kita sudah ngecek ini untuk form penilaian ini. Akan mudah seperti ini. Urut mutu sudah menyesuaikan, semuanya sama ya Bapak Ibu. Silakan dilihat kembali. Cukup? Lanjut lagi Mas. Cukup Bapak Ibu mau lanjut ya. Ini Bapak Ibu ratatannya nilai bagi 3. Urut mutu, perbaikan. Kemudian terakhir berita acara sempro. Gimana? Berita acara. Oh, di berita acara kamu ngomong. Jadi pas ngisi dan ngisi feeder kan ada nomor yang harus dimasukkan, nomor mereka seminar itu apa tuh cuma nomornya pakai Di seminar perform juga dimunculkan berita acara. iya Pak, kami gitu. Iya, bukti BKD, sistem Oke, dan feeder. siap. Tambahkan ya Mas ya. Ya, berita acara seminar proposal bawahnya ada nomor sesuai dengan undangan. Undangan. Oke, cocok ya Bapak Ibu. Nah, beberapa tadi nanyain penilaian itu masuk bab penilaian. Gimana beberapa? Yang ditanyakan yang gimana Bu? Ini masih penilaian. Komposisi nilai. Ini Ya, pembimbing satu, pembimbing dua, dan membahas, tapi itu di bagian ujian skripsi. Kalau proposal belum. Iya, Oh. betul sih, sama. ini Iya. Seminar proposal belum Bu. Gitu ya. Ya. Kemudian ini Pak, apakah dalam penilaian ini proses membimbing atau pembimbingan dinilai apa enggak ya sebaiknya ya? Karena kalau pakai ini Pak, dia 1 tahun skripsi nilainya akan sama dengan yang 8 bulan skripsi nilai mahasiswanya. Walaupun dia udah mau DO, kalau yang dinilai ini dia tetap memperoleh nilai A. Apakah itu ada pertimbangan atau enggak ya?
Bu Pram, kalau yang ini kita masih mengacu yang lama, yang ini. Nanti ketika mahasiswa angkatan 2025 itu baru nanti perbedaannya. Gitu. Ini seperti yang disampaikan tadi karena ada perbedaan di setiap jurusan di beberapa prodi, form penilaiannya berbeda gitu. Nah, maka kita menyamakan ini. Gitu ya Bu ya. Bobot untuk penilaian di seminar proposal sama. Kalau seandainya Bapak Ibu ada dua, satu pembimbing, satu penguji, berarti dua. Tinggal nanti admin menyesuaikan. Berarti 50 bobotnya, 50 udah begitu aja. Ketemulah nilainya. Gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian untuk yang batas waktu perbaikan itu minta diberikan maksimalnya Pak. Oh ya. Ini kan ada ya, batas waktu perbaikan. Berita acara ya Bu ya. Di bagian mana sampai berita acara ya? Berita acara. Nah, ini tambahkan dulu. Perbaikan Masa perbaikan. diberi jangka waktu tadi kan ada tulisannya tadi. Masa perbaikan Selama 3 bulan maksimal. Bukan ya, nggak tahu saya. Iya 3 bulan maksimal. Nah atas ini tadi. Nah, ini Nah, jangka waktu perbaikan Maksimal 3 bulan. maksimal 3 bulan. Iya. jadi bukan titik-titik ya. Terus sanksinya apa? Nah, kalau sanksinya tidak dimunculkan di sini, bukan. Ya. Maksimal 3 bulan. Ya, maksimal 3 bulan. Oke, jadi kan nanti gampang memberitahu ke dosennya kan? Ya, Harap ditulis di situ maksimalnya 3 bulan. ya. Kalau kamu tulis 1 bulan, 3 bulan berapa? Kalau Maksimal. maksimal Minimal. 2 bulan. Enggak, ini kan maksimal. tapi nggak KTW loh Pak. Iya, kan maksimal. Jatah kita aja bimbingan itu kan 8 bulan. Iya. Kalau di situnya jadi bikin 3 bulan tempat penelitian, Kalau prodi mau 1 bulan juga nggak apa-apa. Coba Disamakan aja semua 1 bulan. Ibu Keprodi, jadi ini kan nanti komisi ujian nanti, komisi seminar ya. Cuman maksud saya rambu-rambunya itu memang maksimal 3 bulan. Maka Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu dosennya boleh lebih kurang dari 3 bulan. Iya. Kan tergantung dengan apa namanya Kemampuan. Iya. Berarti tetap ini nggak ditulis 3 bulan kan Pak ya? Tidak. Oh, ya. Kirain langsung itu 3 bulan. Ini hanya untuk sebagai pemberitahuan Oh, iya. wawasan saja. Oh, Jadi sangat bergantung dengan tim penguji di situ. siap Pak. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke seminar hasil. Ya lanjut. Ya. Lanjut lagi ke tanda. Masuk ke Seminar hasil. Tanda pendaftaran seminar hasil. ya Bapak Ibu, kita masuk ke hasil teknis.
ini lebih kurang sama dengan seminar proposal. Hanya mungkin ya, itu ya Mas Abdul ya, lebih kurang sama. Dan begitu juga sesungguhnya form penilaiannya juga lebih kurang sama. Kemudian yang berikutnya, seminar hasil semuanya masih di prodi, belum ke jurusan, ya Pak Kajul ya. Jadi nanti form atau lampiran-lampiran yang di seminar hasil menyesuaikan dengan yang ada di seminar proposal. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau begitu terakhir kita bisa masuk ke seminar ujian ya, listnya. Nah ini yang banyak Bapak Ibu, mohon untuk diperhatikan, menyesuaikan. Hasil ya? Ya, bukan, komplek. Ujian. Yang ada di sini. Oke, Bapak Ibu masuk ke ujian akhir. Nomor 3 masih samain apa gimana? Jadi Bapak Ibu, Silakan koreksinya Bapak Ibu. Yang nomor 6 Pak, nomor 6 maksimal nilai D 4, tidak ada nilai D itu mungkin ada. Nilai D masih lulus Pak. Emang Maksimal. aturan dari ini kan akademik nggak bisa kita ganti maksimal 4 mata kuliah nilai D, nggak bisa diganti. Oke. Bapak Ibu Kaprodi itu ada nomor 14 bukti cek similarity turnitin dan bukti submit artikel. Perlu diingat mahasiswa S1 itu tidak ada berkewajiban untuk publikasi. Begitu juga dengan cek similarity turnitin. Akan tetapi mengingat dan mengingat. Nah, jadi ini sangat bergantung bagaimana Kaprodi berkomunikasi dengan mahasiswa. Kalau untuk bukti submit artikel, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau komunikasinya bagus dengan mahasiswa mungkin tidak ada persoalan ya. Karena saya buktikan juga ketika bimbingan saya juga aman-aman aja tuh. Bahkan saya minta membuat buku juga aman. Gitu. Kalau saya Bapak Ibu Kaprodi sangat berharap ini kita setujui ada bukti submitnya. Ya monggo saja misalnya Sinta 4, 5 dan seterusnya gitu. Kemudian untuk cek similarity turnitin memang Bapak Ibu harus punya tim dalam hal ini. Nah ini yang menjadi persoalan apakah diperlukan atau tidak. Kalau di bahasa itu sangat masih digunakan ya Bu Kaprodi ya. Kalau di bahasa Mbak Setir Pak jurusan sudah kami sediakan akun turnitin. iya. IP juga ada. Nah, tidak pengelolanya. Artinya Iya. kalau untuk submit saya sangat berharap
kita setujui. Kemudian kalau untuk cek similarity itu kan ada akunnya, maka tinggal tim penyediaan mutu prodi yang untuk mengeceknya atau di jurusan. Ini demi apa? Demi cinta kan? Ya Pucika ya? Bukan? Saya setuju ya Pak. Kita tidak memaksakan, tapi ya kalau bisa ada. Approval kalau saya nomor 14. Artinya nanti teman-teman admin nanti ini untuk berkomunikasi dengan Kapolri ya Pucika ya? Ya, karena gini, sampai sekarang saya pun belum pernah ada di jurusan atau saya nggak tahu untuk cek similarity. Jadi kalau cek similarity dari fakultas, biasanya saya minta tolong dengan sekjur atau kanjur yang punya akun fakultas. Gitu. Nah, kalau bisa terpusatnya jangan di jurusan gitu, admin atau kaprodi diberikan minimal gitu. Akun cek similarity itu ada 4 jurusan. Nah itu bisa digunakan sesuai dengan yang mana kan. Misalkan jika mau gunakan itu, tinggal lapor ke kajurnya nanti dikasih. Oh, paralel penggunaannya bisa? Bisa. Tinggal di akun Turnitin tersebut harus dibuatkan folder. Karena kalau ini ya campur-campur. Jadi di situ ada rumah PKN, nanti di situ silakan artikel, sinta 1, 2 dan lain-lain. Jadi enggak campur aduk di dalam cek similarity tersebut. Kalau akunnya itu ada 4. Berarti ada di kajur semua? Ada di kajur atau sekjur. Oh, oke. Pak Nur bisa minta ya Pak Nur? Beda kajur ya? Beda kajur. Bapak Ibu, jadi oke ya mengenai ini ya. Dan selebih semuanya ada yang jadi persoalan? Ya, Mbak Pipit, gimana Mbak Pipit? Mohon maaf Pak, sebelumnya ini sering sekali saya dapat temuan di lapangan untuk yang poin nomor 7. Itu mahasiswa yang mau kompre terkadang minta penghapusan mata kuliah dulu. Tapi kan mata kuliahnya itu sudah di semester-semester sebelumnya. Kebanyakan itu yang minta penghapusan itu mata kuliah pilihan yang nilainya D atau E. Nah, mahasiswa yang dapat D atau E itu minta dihapus dulu nilainya. Sementara kan kami para admin nggak bisa kalau untuk mengakses yang semester-semester selanjutnya sebelumnya. Nah, biasanya kalau untuk penghapusan mata kuliah itu kita arahkan ke Pak Amrul, kalau nggak Mas Rahmat. Hanya saja waktu itu Mas Rahmat bilang kalau untuk penghapusan mata kuliah itu wajib kompre dulu. Jadi pada saat dia daftar wisuda baru bisa penghapusan mata kuliah. Jadi bagaimana baiknya ya Pak? Iya, sementara di sini menjadi syarat kompre. Jadi saya khawatirnya nanti mahasiswa kedepannya akan bertanya, ternyata di syarat kompre dilampirkan surat penghapusan mata kuliah, sementara penghapusan mata kuliah saya sudah konfirmasi dengan Mas Rahmat itu baru bisa dilakukan kalau nilai skripsi sudah keluar. Bagaimana solusinya ya Pak? Ya. Terima kasih Pak. Jadi step untuk penghapusan itu nilai skripsi keluar, kemudian mahasiswa itu memiliki form penghapusan. Form penghapusan ini ditandatangani oleh Kaprodi. Pak Wadid 1. Bukan form ini, pengajuannya. Oh, kalau pengajuannya Kaprodi. Nah, itu gimana Pak? Sementara bisa dieksekusi di sistem itu kalau sudah ujian hukum. Mbak Pipin, terima kasih Mbak Pipin. Ini mau juga perhatian Ibu Kaprodi ya Bapak-Bapak semuanya.
Jadi Mbak Pipin dan Bapak Ibu semuanya, untuk nomor 7 ini tetap kita munculkan Mbak Pipin. Jadi mahasiswa berkoordinasi dengan admin, berarti sudah ada calon mata kuliah yang mau dihapus. Itu ya, mau dihapus. Dan sudah disetujui oleh Kapolri. Artinya kalau begitu, ketika ini mata kuliah yang mau dihapus, berarti kan akan dihitung jumlah SKS-nya. Maksud saya jangan sampai mahasiswa mau kompre, kemudian ada yang mata kuliah yang mau dihapus, ternyata jumlah SKS-nya kurang. Gitu ya. Jadi sekali lagi Ibu Kaprodi, Bapak Ibu, ini tetap kita munculkan. Penghapusannya nanti setelah ujian kompre itu. Karena khawatir nanti mereka mau kompre karena belum bisa gitu. Jadi ini kita munculkan perundingan apa di balik meja kan dia panggilnya. Jadi sudah ada ini pengajuannya, hanya untuk pengajuan Pak Pipin. Ini teman-teman admin mohon diingat ya. Jadi sekali lagi ini tetap ada. Maka admin, mahasiswa, kemudian Bapak Ibu Kaprodi berkoordinasi. Yang menjabatani koordinasi ini adalah admin. Admin mahasiswa ke admin ke Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Kaprodi. Maksud ini nanti kalau setelah ujian kompre akan menghapus mata kuliah ini. Berarti kan terdekat itu jumlah SKS-nya gitu. Clear ya Pak Bukit ya, Mas Amrul? Nah, untuk penghapusan ini terjadwal Bapak Ibu. Bapak Ibu admin khususnya, penghapusan itu nggak bisa sembarangan. Contoh kemarin dari musik mau menghapus kalau sekarang ini kan sudah mau wisuda, nggak bisa karena sekarang sudah masa verifikasi eligible. Jadi kalau setelah kompre nanti tanggal 25 baru bisa dilakukan penghapusan untuk yang misalnya dia wisuda periode Mei gitu. Jadi penghapusan itu nggak bisa sekaligus, tapi terjadwal ketika pendaftaran itu dibuka. Itu perlu diingat ya. Jadi itu sebelum eligible atau setelah eligible Pak? Gini, kalau sekarang ini ya sudah eligible kan dia sudah daftar. Kalau sekarang ini kan nggak bisa hapus sekarang karena masih verifikasi yang sudah daftar kemarin. Jadi untuk periode Mei itu nanti nunggu setelah tanggal 25 gitu. Kalau dia ini sudah Mei gitu. Kalau dari sekarang penghapusan belum bisa gitu. Nah kemudian ini masalah kemarin ada laporan KRS. Kita memang kadang nggak tega kan, mahasiswa belum bayar, belum punya duit, baru punya duit di pertengahan seperti ini. Tapi dia sering ada dosen yang nggak tahu atau ini, tapi dia masih sudah bayar ini apa SPP, bisa ngisi KRS nggak Bapak Ibu? 2025 genap. Bisa kalau 2025 genap S1 itu bisa. Gitu. Tapi kalau yang lampau tidak bisa. Sistem nabung nilai juga sudah bisa, nggak bisa karena pelaporan validity. Karena kemarin ada yang nanya untuk isi KRS gimana Pak isi? Karena bisa Pak, itu ditambahkan. Sedangkan perkuliahan sudah setengah ini, sudah setengah UTS. Jadi Bapak Ibu sekarang karena sudah otomatis, jadi nggak ada menabung nilai. Maka kemarin ketika penyidik begitu juga. Jadi misalnya ini minta dikoreksi juga dengan Bapak Ibu Kaprodi, absensi itu berdasarkan silakan. Nah, kemarin sudah disampaikan ke admin. Gitu. Kemudian Bapak Ibu untuk nomor 16 ini ada kaitannya dengan nomor 14.
Maka nomor 16 kita hapus, kita delete, cukup dengan nomor 14. Admin bisa memutuskan Bapak Bupati dan Bupati. Kan itu tidak wajib ya, tidak wajib berarti ya. Kalau kami di Prodi itu memang tidak ada lembaga yang mengikuti penyiaran jurnal, tapi hard copy jurnal ada karena mereka submit. Menurut saya kan submit bukan berarti diterima kan. Tapi sebagai saran saja, mungkin ada anak-anak yang memang bersemangat ingin, mungkin dia bisa lanjut, kalau yang enggak mungkin enggak, ya enggak apa-apa. Tapi kami ada syarat mereka melampirkan hard copy jurnal yang disubmit. Jadi artinya ini tidak jadi persoalan. Enggak, Oke. tempat kami. Ya. Tapi enggak ada yang bermaterai, asesi enggak. Cuma ada hard copy jurnal yang sudah dibimbing oleh pembimbing dan dia masukkan ke disubmit. Ya. Tapi kan bukan submit. Iya, disubmit. Mas Amrul yang materinya kita buang nanti. Materai ACC. Ya. Iya Bu, ini Madam. Izin bertanya Pak, untuk yang poin terkait TOEFL, poin berapa tadi? 17. Nah, untuk prodi kami ini kan bahasa asing yang lain, bahasa Prancis gitu. Dan kami memang ada sertifikat sendiri terkait kemampuan bahasa Prancis. Nah, minggu lalu itu sudah sempat berbicara dengan Pak Dekan menyampaikan hal ini bahwa kalau lulusan dari prodi kami itu baiknya memang tidak hanya TOEFL tapi plus namanya DEL. Namanya DELF itu sertifikat kemampuan berbahasa Prancis dan internasional. Itu semua prodi di Indonesia sudah mewajibkan itu di prodinya masing-masing, bahkan sejak dulu saya kuliah juga. Nah, cuma kan tidak tertera kewajiban itu di aturan manapun, dan prodi juga tidak bisa mewajibkan mahasiswa untuk memiliki sertifikat DELF minimal B1 karena memang berbayar sekitar 700 atau 800 ribu, tapi seumur hidup, jadi tidak seperti TOEFL yang hanya sekian tahun. Nah, kemarin sempat berbicara dengan Pak Dekan bersama Bu Kadri juga bahwa kalau menurut Pak Didi itu menyarankan kalau ke rektor itu rumit, nanti prosesnya lama untuk mengeluarkan aturan itu. Nah, kemarin disampaikan bahwa bisa seperti sejenis edaran dekan begitu berdasarkan aturan yang kan ada aturan untuk TOEFL begitu. Jadi turunannya khususnya untuk prodi bahasa Prancis juga diwajibkan memiliki sertifikat DELF. Nah, itu apakah nanti, karena saya juga belum bertemu lagi dengan Pak Dekan, tapi kemarin arahannya bisa kalau dari arahan Pak Didi bahwa itu edaran dekan khususnya untuk prodi Prancis. Setuju. Itu kita tambah saja. Di khusus untuk prodi Prancis Pak. Oke, terima kasih. Ini siapa? Mbak Vivin. Iya, Mbak Vivin ya. Itu ditambahkan gimana? Ya. Masih nomor 17. 17 mungkin ya, Sertifikat dan dan sertifikat DELF khusus untuk prodi pendidikan bahasa Tapi Prancis. itu Tetap itu kan syarat untuk semua Nah, satu ini lah. menyangkut di Siakadu, itu di Siakadu itu cuma ada satu TOEFL dan apa ya satu lagi. Nah, kalau memang diperkuat Pak, berarti kita nanti bersurat saja ke BAK agar ada menu untuk mengganti iya. DELF itu sertifikat. Jadi ini pertimbangan intinya karena di Siakadu itu hanya satu sertifikat. TOEFL. Ya. Ini untuk menguatkan ini. Khusus untuk prodi bahasa Prancis berarti ada 2 sertifikat. Tapi ini Pak, mungkin kalau TOEFL ada grade nilai sekian gitu ya. Kalau DELF itu ya hanya antara lulus dan tidak lulus. Jadi karena memang sangat berat untuk bisa sampai di level B1, itu jadi prodi-prodi rekan-rekan kami juga di prodi yang lain itu kalau misalnya tidak lulus boleh, yang penting bukti bahwa mahasiswa tersebut pernah mengikuti. Yang mengakui itu dari prodi atau mungkin bahasa? Kebetulan kalau untuk sertifikat DELF itu dia memang internasional dan sertifikatnya memang dari Perancis, tapi kebetulan di UPT Bahasa memang sudah bekerja sama dengan kedutaan
Prancis, dan yang menguji memang beberapa dosen dari kami, lalu juga ada tim dari Jakarta. Jadi Jadi misalkan saya tidak lulus, saya ya, akan ke- ada bukti pembayaran dan bukti apa, nanti kan ada hasil kayak sementara gitu Mas. dari pemalsuan itu, jadi admin mudah cek. Betul, itu nanti ada hasil dari kedutaan yang mengeluarkan bahwa anak tersebut tidak lulus dengan nilai sekian-sekian. Ada buktinya. Jadi bisa dicek ya Mbak Wiwi. Kalau TOEFL kami mudah Bu, tembak pakai barcode, ini asli gitu sekarang. Nah kalau DELF ya jadi baru ada masukan. Nanti coba saya tanyakan juga ke pihak ini yang di Jakarta terkait keasliannya supaya tidak dipalsukan oleh mahasiswa. Orang bayarannya bisa dipalsuin juga. Iya, siap. Iya. Iya. Bapak Ibu, untuk list ini udah cukup ini. Cukup ya. Bahasa Indonesia. Terakhir, Gimana Pak? TOEFL bahasa Indonesia. Kan ada kualifikasi. kalau itu nanti coba kita bicarakan langsung dengan bahasa Indonesia ya. Karena itu kan masih wacana ini, Pak Kajul, bahasa Indonesia, bahasa Lampung itu kan masih dalam wacana ini. Ya, berarti artinya kalau Prancis ada. Ya. Pasti ada. Ya, betul. Kita cek terakhir format penilaian. Format penilaian, cukup format penilaian saja. Monggo, Dari awal Pak, dari format penilaian aja. Mana format penilaiannya? ini nilai jadi konkret, aspek penilaian. Ini Ibu Kapradi, Versi B sama versi luar. Ada yang akumulasi semproksimas, ada yang juga setiap jurusan itu sama kayak kita ada dua versi. File ini benar kan? Yang ini versi yang lainnya. Versi satunya yang ini ya. Yang ini ya. Ini. Gimana? Ibu Kapradi gimana? Yang ini atau yang sebelum ini? Yang ini atau yang ini? Ini. Yang ini berarti. Ya Pak, kita pakai ini. 40. Iya, nanti menyesuaikan kesempatan ini. Bang Bupran, kalau di PEMIPA yang berbeda itu PTI. Kalau di IPS itu ekonomi yang berbeda. Iya, makanya sekarang kita mau menyamakan. Kalau di bahasa apa yang beda bahasa kemarin? Nanti juga berbeda. Kalau di IP Pak Kaju itu PG PAUD berbeda itu. Nah, Sekarang kita samakan. Nah, itu kita samakan. yang banyak menggunakan yang ini. Ini yang banyak digunakan. Kalau ini kelebihannya apa? Kalau ini kelebihannya apa? Kalau yang tadi kekurangannya apa? Pak yang format yang itu mana? Bobotnya lebih kecil yang ini. Nah kalau ini lebih lengkap, ada nilai seminar proposal, ada seminar hasil. Kalau yang tadi kan nggak ada. Kalau
Kalau di kami, Nggak ada. kalau PPKN yang ada seminar proposal sama seminar hasil, tapi ada artinya Pak. Sebenarnya kan sudah proposal hasil sudah masuk di nilai KRS ya. Jadi kenapa saya berpikir, kenapa lagi Pak sudah pembagi di komprehensif ya? Kenapa di pembagi? Ya akhirnya kan dia jadi mengurangi nilai asli dia ketika komprehensif, nilai utamanya. Ini masih berlaku untuk angkatan 2022, 2023, 2024. Nanti 2025 Bapak Ibu tidak lagi karena itu sudah gelondongan Bu jika sempro hasil jadi satu. Nah, ini hanya untuk tambahan saja. Benar yang disampaikan oleh Bu Jika. Iya, Jadi berlaku. mestinya ini tidak ada lagi yang sempro dan hasil. Maka Pak Ajur 40, 20, 40. Berarti nanti berlaku cuma untuk S2 juga. Enggak. Maksudnya S2 juga, S2 itu ada seminar Ini proposal. baru yang satu. Enggak, ini kita membahas satu saja. Ya, ini nanti ada S2 juga sama. Jadi yang ini kan pakai link aja ya. Ya, yang ini ya, Bu ya, Bu Pram. Nah, yang ini yang dipakai. Gitu, oke. Cukup Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu semuanya admin mohon untuk diperhatikan. Tapi ini kan akan direvisi dulu, diperbaiki dulu. Pak Amrul akan mengecek hasil pembicaraan kita melalui rekaman, kemudian nanti diketik ulang, kemudian selanjutnya akan dikirim kembali ke jurusan, ke Bapak Ibu semuanya untuk dikoreksi. Baru nanti kita finalkan dan kita sah. Itu Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kita semuanya yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Mohon maaf bila mana ada yang kurang dan saya kembalikan Mas Amrul untuk menutup kegiatan ini. Karena yang membuka kegiatan Mas Amrul. Oke, Bapak Ibu kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa itu dulu, Mas Abdul? Iya. Papa, aku ke gedung B lagi. Udah selesai rapatnya. Aku gedung B lagi. Ini